Halo semuanya, kenalin aku Melia Sandofarha dengan NIM C2C023099. Kali ini aku mau jelasin terkait perangkat keras komputer. Apa aja sih yang dibahas? Yang dibahas itu ada 6. Pendahuluan, peralatan masukan, peralatan keluaran, memori eksternal, central processing unit, peralatan pendukung. Yang pertama kita bahas tentang pendahuluan. Pendahuluan itu pengertian ya. Pengertiannya sih menurut ahli itu ada 4 di sini. Ada menurut Joko Untoro, Rainer, Alizaki, Sunarta gitu. Nah, hardware atau perangkat keras adalah segala peranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Menurut pendapat ahli James O'Brien, pengertian hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada peralatan masukan. Oke, kata lain peralatan masukan tuh unit device. Apa sih unit device? Unit device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Jenis input device yang dimiliki oleh komputer cukup banyak. Komputer sebagai alat yang fungsi utamanya dalam memproses data haruslah mendapat masukan data atau instruksi melalui perangkat tertentu. Peralatan input ini ada yang memerlukan bantuan manusia sepenuhnya dan ada yang membutuhkan sedikit interaksi dengan manusia. Oke, nah input device juga ada jenisnya loh. Jenisnya itu ada banyak ya. Yang pertama ada kode scanner, game controller, scanner, mikrofon, keyboard, mouse, kamera atau webcam. Nah, ini kita belajar peralatan keluar. Peralatan keluar atau yang bisa disebut dengan output device. Output device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk menyimpan data hasil proses. Jenis output device yang dimiliki oleh komputer cukup banyak. Peralatan output merupakan kebalikan fungsi dari peralatan input. Peralatan output berfungsi menerjemahkan data yang diolah untuk dapat diketahui oleh user. Nah, sama nih kayak peralatan input device. Ini juga ada jenisnya loh. Apa aja sih? Jenisnya itu ada plotter, LCD proyektor, speaker, printer, dan monitor. Oke, ada memori eksternal. Memori eksternal External memory dapat diartikan sebagai memori yang berada di luar CPU, juga disebut sebagai secondary storage ataupun backing storage ataupun memori cadangan yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Data dan program yang tersimpan di dalam external memory agar bisa berfungsi data dan program yang tersimpan di dalam external memory agar bisa berfungsi data dan program tersebut harus dipindahkan terlebih dahulu ke dalam internal memory. Jenis external memory cukup banyak. Memori eksternal adalah memori yang fungsinya sebagai perangkat tambahan atau pendukung dari komputer. Selain itu, fungsi dari memori eksternal ini adalah sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi, maupun file-file yang ada di komputer. Jenisnya ada floppy disk drive, CDR-DVD, floppy disk, CD-ROM or DVD-ROM, hard disk eksternal, flat disk. Nah, sekarang kita bagian ke Central Processing Unit atau disingkat dengan CPU. Oke, apa sih pengertian CPU? Bagian ini berfungsi sebagai pengendali dari jalannya kegiatan komputer dan dikarenakan itu, CPU juga disebut sebagai otak dari komputer. Selain daripada itu, CPU juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai pengolahan data,
Pekerjaan pengolahan data diantaranya mencatat, melihat, membaca, membandingkan, menghitung, mengingat, mengurutkan, maupun membandingkan. Nah, CPU tuh ada 3 nih tugasnya. Arithmetic Logical Unit untuk melaksanakan berbagai macam perhitungan. Yang kedua ada Control Unit, bertugas untuk mengatur seluruh operasi komputer. Yang ketiga ada Internal Memory or Main Memory, berfungsi untuk menimpa data dan program. Nah, yang terakhir ada peralatan pendukung. Peralatan pendukung nih ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada motherboard. Motherboard adalah papan sistem atau papan induk yang merupakan tempat CPU, memori, dan bagian lainnya, dan memiliki slot untuk kartu tambahan. Yang kedua ada chipset. Chipset adalah hardware yang ikut mengontrol aktivitas keluar masuknya data atau trafik. Sebuah chipset mengarahkan data dari CPU ke kartu grafis atau VGA dan sistem memori atau RAM. Yang ketiga ada power supply. Power supply gunanya untuk mensuplai energi ke bagian-bagian komputer yang sebelumnya telah diubah dari arus AC ke DC. Biasanya daya listrik power supply antara 350 sampai 600 watt. Nah, yang keempat ada CPU fan. Fan berfungsi untuk mendinginkan bagian CPU dan menghindari terbakarnya komponen komputer karena terlalu panas. Oke, selanjutnya yang kelima ada sound card. Biasanya merupakan perlengkapan standar PC multimedia di pasaran, berfungsi untuk mengubah sinyal dari processing unit ke bentuk sinyal suara yang diterima oleh speaker. Biasanya semakin besar dB-nya atau kekuatan suaranya, semakin bagus suara yang dihasilkan. Oke, yang keenam ada VGA card. VGA card merupakan alat untuk memberikan resolusi warna sebagai pemroses menampilkan gambar ke monitor. Yang ketujuh ada modem. Modem atau modulator atau demodulator, alat yang memungkinkan PC, mini komputer atau mainframe untuk menerima dan mengirim data dalam bentuk digital. Terdapat dua jenis, yaitu modem internal dan modem eksternal. Nah, yang ke-8 ada Wi-Fi card. LAN card biasanya berfungsi eksternal, berfungsi untuk dial-up di lokasi hotspot Wi-Fi yang dipancarkan router. Yang selanjutnya ada casing. Casing berfungsi sebagai tempat tata bagian-bagian CPU. Yang ke-10 ada UPS. UPS adalah hardware yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Komputer bisa tetap hidup walaupun tak ada listrik dengan alat ini, tetapi UPS harus diisi arus listrik dulu. Nah, yang ke-11 ada router Wi-Fi. Router Wi-Fi berfungsi untuk memancarkan gelombang Wi-Fi yang ditangkap oleh Wi-Fi adapter dalam jangkauan tertentu. Nah, yang terakhir ada LAN card. Hardware yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer dengan komputer. Perantaranya yaitu kabel RJ45. Kecepatannya 100 Mbps dan di atasnya. Oke. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Bye-bye. See you.